kan apa tuh namanya untuk ya misalnya kalau menurut kakak selama pandemi ini permasalahan apa yang sering muncul di dalam organisasi tersebut? Permasalahan yang sering muncul ya, mungkin slow response sih kalau dari aku, dari organisasi aku sendiri. Karena nggak kita pungkirin orang kalau udah di rumah punya kesibukan masing-masing yang mungkin itu lebih prioritas gitu daripada organisasi gitu. Ataupun kadang-kala kita terkendala sama yang namanya internet ataupun jaringan. Ketika kita udah rapat, kita udah serius tengah-tengah rapat, tiba-tiba sebagian dari anggota kita hilang karena emang jaringan ataupun pemadaman atau mati lampu seperti itu. Lebih ke masalah jaringan sih ataupun teknis seperti itu sih. Untuk permasalahan seperti anggota kayak dalam mengerjakan tugas dan wewenangnya apa masih berjalan dengan lancar atau tidak? Alhamdulillah, di sini anggota organisasiku lancar-lancar aja. Soalnya masih ada selalu ada reminder gitu loh. Jadi kita punya satu aplikasi yang dimana setiap hari aplikasi tersebut akan mereminder anak-anak ataupun dari aku sendiri untuk hari ini ada due date ini loh harus dikerjakan, deadline-nya sekian gitu. Dan itu pun kembali ke mereka, kesadaran mereka untuk mengerjakan tugas mereka kayak gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada. Oke. Untuk apa tuh namanya uh, anggota kayak maksudnya uh, periode sebelumnya itu maksudnya sebelum kakak jadi ketua himpunan periode sebelumnya apa yang menurut kakak perbedaannya apa? Jadi kayak maksudnya kayak periode yang maksud sebelumnya tuh maksudnya kayak tatap muka dengan offline menurut kakak apa bedanya? Oke. Kalau beda dari tahun 2020 sama tahun 2021 nih. Kalau di tahun 2020 kan setengah kepengurusan itu sempat merasakan offline ya. Jadi that's point mereka pertama kali ketemu ya secara offline gitu. Jadi nggak ada canggung-canggungnya gitu. Jadi katakan grup organisasi itu selalu rame gitu. Nah udah nggak ada apa ya, udah lebih dekat lah mereka, nggak perlu bonding-bonding lagi. Nah sementara kalau di zamanku kita ketemu pertama kali untuk screening pun itu secara online. Nah di situ pertama kali kita ketemu ataupun first get yang jadi nggak yang jadi sedikit merasa kayak ada canggung gitu loh. Jadi kayak gimana nih cara ngehidupin suasana, yang jadi PR tuh bagaimana cara kita ngehidupin suasana keorganisasian gitu. Kita bisa dapat organisasinya, kita bisa dapat kekeluargaannya, itu yang PR pertama kali kemarin waktu Himedika 2021 kayak gitu. Apa untuk kayak permasalahan pada kayak miskomunikasi itu misalkan ada apa yang kakak lakuin? Kayak seperti Oke, kayak oh, oh miskom nih ya. Kalau ngomongin miskom, ini pasti semua terjadi di dalam organisasi, aku yakin. Karena apalagi di saat online kayak gini ya, kemarin aja kebijakan dekanat nih yang ganti-ganti, yang dari dekanat turunnya langsung ke aku gitu. Dari aku udah nyampaikan sedemikian rupa, ternyata disalah tangkap nih sama anak-anak di organisasi. Nah, itu tuh jadi PR banget ketika jadi miskom. Tapi kembali lagi bagaimana cara kita memfollow up mereka kalau dan memake sure mereka kalau mereka tuh udah benar, cuma kurang lurus aja jalannya kayak gitu. Kayak mereka udah bagus nih mau melakukan hal seperti itu, tapi kita harus meluruskan lagi gitu. Tapi intinya yang penting kita harus menghargai usaha mereka dulu gitu. Miskomunikasi itu udah jadi hal yang biasa dalam suatu organisasi, tapi kembali lagi bagaimana cara kita menyikapi miskom tersebut gitu. Jangan sampai kita memastikan menjudge orang tuh kayak sekali miskom dia salah, enggak gitu, enggak boleh kayak gitu. Jadi kita harus memastikan lagi, oh dia miskom berarti dia ada yang kurang. Dia udah mau nih udah mau usaha melakukan, tapi dia ada yang kurang dimengerti kayak gitu. nah mau tanya tentang visi kan dimana cipta karya kolaborasi bersama. Nah untuk organisasi Humanika program apa saja sih yang berkolaborasi dengan organisasi lainnya dan apa aja yang dilakuin program Oke. tersebut? Yang kolaborasi ya, yang bagian yang kolaborasi. Nah, di sini namanya kolab berarti kan kita menjalin kerjasama nih.
kalau saat ini yang pertama aku ada di program ADSOS, itu advokasi dan sosial masyarakat. Nah, yang pertama kita kolaborasi sama ACT Malang, itu kayak tindakan langsung sosial untuk orang-orang yang membutuhkan. Lalu kita juga kolaborasi sama himpunan yang ada di VIA untuk bikin apa itu kayak pembinaan desa, tapi itu pembinaan desa itu kita rangkum jadi satu gitu. Jadi satu desa dibina oleh 6 himpunan yang ada di VIA kayak gitu. Terus kita juga nanti ada kolaborasi sama ruang baca yang miliknya salah satu teman kita yang dari himpunan perpus kayak gitu. Jadi kita memanfaatkan adanya ini nih organisasi ataupun apa ya? Organisasi ataupun ini nih kayak ruang-ruang di sosial ataupun ruang-ruang di luar sana yang nanti langkahnya bisa kita buat untuk keberlangsungan hidup masyarakat kayak gitu. Terus untuk program-program yang tadi kakak katakan, menurut kakak apa kelebihan dan kekurangan pada anggota? Kalau kelebihannya karena kita balik lagi ya, kita online dan kita alhamdulillah udah mengenal beberapa jaringan tersebut nih, kita lebih mudah gitu loh untuk ngajak mereka berkonsultasi nanti mau seperti apa programnya gitu. Tapi yang jadi kendala adalah di sini anak-anak dari enggak semua sih, kayak beberapa itu mereka masih belum PD-nya tuh belum terlalu ditunjukin gitu kayak, "Oh, aku ketemu orang baru nih, aku masih sungkan," kayak gitu. Jadi kayak masih ada jiwa-jiwa introvert atau pendiam dalam diri mereka, kayak gitu. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, program apa yang akan Himadika kembangkan untuk kedepannya? Oke, program apa nih? Himadika sendiri punya satu program besar yang namanya Activation, yang dimana ini juga mendukung salah satu permintaan, bukan permintaan sih, kayak bukan cita-cita juga, kayak apa ya, langkah dekanat gitu. Dekanat kan ingin VIA itu terus berprestasi, prestasi gitu kan ya. Nah, jadi diharapkan setiap himpunan ataupun LKM yang ada di VIA itu menyumbangkan prestasi ataupun membuat suatu program kerja yang menghasilkan prestasi. Nah, Himadika sendiri punya yang namanya Activation, yang dimana Activation ini kita membawa suatu perlombaan seminar lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional dan juga seminar nasional. Nah, diharapkan dari program tersebut selain selain melingkupi program studi administrasi pendidikan, nanti dapat melingkupi semua jurusan yang ada di VIA itu sendiri kayak gitu untuk mewujudkan tadi cita-cita dekanat buat berprestasi seperti itu. Oke, terima kasih untuk Kak Dea. Sekian dari wawancara kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.